warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahla Nailur Rahmi dari kelompok 9. Saya di sini beserta teman-teman saya Nadia Noventi dan juga Naila Lutfia Mola akan menjelaskan tentang akhlak para nabi dalam sejarah. Yang pertama ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim termasuk orang yang sabar dalam menjalankan seluruh perintah Allah dalam berdakwah. Berkat kesabarannya juga Nabi Ibrahim termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Contohnya itu Nabi Ibrahim harus dimasukkan ke dalam api yang sangat besar karena menentang Raja Namrud, dan berkat kesabarannya juga Allah dapat menyelamatkan Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga selalu istiqomah, bahkan ketika istrinya harus ditinggalkan di gurun yang tandus, tidak ada air, beserta meninggalkan anaknya Nabi Ismail di sana beserta ibunya. Lalu Nabi Ibrahim juga rajin berdoa dan bertaubat. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan ayahnya dari kesesatan. Nabi Ibrahim juga rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua ada Nabi Nuh. Nabi Nuh terkenal dengan kesabaran dan ketabahannya ketika menghadapi cobaan yang menimpanya. Contoh ketabahan yang ia terima yaitu seperti kaum yang diperingati dia akan banjir besar yang menimpa kaumnya malah menghina dan mencaci Nabi Nuh. Bahkan istri dan anaknya juga tidak mempercayainya. Yang ketiga ada Nabi Lut. Selalu bertawakal dan amar ma'ruf nahi munkar, terus memiliki sikap peduli terhadap sesama, selalu dermawan, membantu orang lain. Apabila ada tamu yang datang, maka harus memuliakannya, selalu menjaga keluarga dari hal buruk, selalu menjaga kehormatan diri dimanapun berada, memiliki rasa ikhlas pada saat beramal, selalu sabar dalam menjalani kehidupan. Contoh yang dapat diambil dari Nabi Lut, akhlak yang bagus ketika menghadapi kaum Sodom. Kaum Sodom itu yaitu ketika pada zamannya itu laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Allah bahkan mengutus Nabi Lut langsung untuk berdakwah kepada mereka, dan terjadilah larangan bahwa tidak boleh menyukai sesama jenis. Nilai teladan selanjutnya dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat terkenal dengan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi semua cobaan yang Allah datangkan kepadanya. Salah satunya Nabi Ayub alaihissalam ditimpakan sebuah penyakit kulit yang sangat amat menjijikan, dan apabila orang-orang melihatnya, ia akan langsung menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam selalu berprasangka baik kepada Allah, bersabar, bersyukur, berzikir kepada Allah atas semua cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, nilai-nilai teladan yang dapat kita ambil yaitu ia tidak pernah berkeluh kesah dalam cobaan apapun yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tabah dan sabar, berprasangka baik kepada Allah, laksanakan ibadah kepada Allah meskipun keadaan Nabi Ayub alaihissalam sangatlah parah dengan penyakitnya itu, dan berkeyakinan bahwa semua itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali nilai-nilai teladan yang dapat kita ambil di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya, ia adalah sosok yang berani dalam membela kebenaran. Keberanian Nabi Musa ditunjukkan ketika ia melawan Fir'aun dan mengajak beliau untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lantang dan penuh keberanian, ia berdakwah kepada Fir'aun yang terkenal sangat kejam itu. Beliau tidak takut akan ancaman dan siksaan dari Fir'aun dan para tentaranya. Keberanian itu muncul di hati Nabi Musa sebab ia yakin bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai teladan yang dapat kita ambil yaitu Nabi Musa alaihi wasallam, beliau pernah bertaubat setelah melakukan kesalahan. Nabi Musa alaihi wasallam pernah memukuli laki-laki dari suku Kipti sampai orang tersebut meninggal. Meskipun saat memukul itu tujuannya hanya untuk membela kaumnya, yaitu Bani Israel,
dan tanpa kesengajaan membunuhnya, namun Nabi Musa tetap merasa bersalah. Ia menyadari bahwa yang telah ia lakukan adalah bujukan dari setan. Lalu ia pun bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah sebagaimana telah difirmankan wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 15 yang artinya, dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya tengah lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Itulah nilai-nilai teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub dan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, yang keenam adalah Nabi Isa alaihissalam. Keutamaan akhlak dan ucapan Nabi Isa alaihissalam terdapat banyak riwayat yang dinuklir melalui jalur Ahlul Bait. Yang pertama yaitu zuhud. Zuhud adalah salah satu keutamaan akhlak Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua yaitu seimbang dalam takut dan berharap. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah rasa takut terhadap azab ilahi dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu berkhidmat kepada makhluk, karena Tuhan seluruh makhluk Maha Esa dan semuanya bersumber darinya. Yang keempat yaitu fokus kepada akhirat. Yang kelima yaitu mengetahui dampak sifat tercela. Para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala bertugas memberikan petunjuk kepada umat manusia. Salah satu tugas mereka adalah menjelaskan dampak negatif dari sifat tercela dan perbuatan buruk. Yang ketujuh yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang begitu mulia. Yang pertama yaitu ikhlas. Rasulullah SAW ada 3 hal yang harus dilakukan untuk bisa berbuat ikhlas. Yang pertama, buanglah sifat tamak. Yang kedua, jauhi sanjungan dan pujian. Yang ketiga, lakukan dengan teguh. Yang kedua yaitu yakin dan tawakal, adalah akhlak Rasulullah SAW yang patut dicontoh setiap umat Islam dalam menjalankan segala urusan. Yang terakhir yaitu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Di antara akhlak Rasulullah SAW yang patut kita teladani atau ajaran yang dibawanya yang patut kita ikuti dan laksanakan, yang pertama yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, yang kedua menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, yang ketiga yaitu sidik atau jujur, yang keempat amanah atau dapat dipercaya, yang kelima yaitu tablik atau menyiarkan, dan yang terakhir yaitu fatonah atau cerdas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.